Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Falasifah Puspitaningrum dengan NIM 226121144, mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta. Pendidikan adalah hak segala bangsa dan senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Tapi mulai dari mana untuk melakukan itu? Tentunya dimulai dari diri kita sendiri. Sebagai mahasiswa pendidikan, tentunya topik perkuliahan tidak jauh dari pengajar dan pendidik. Teman-teman bisa lihat pada gambar di atas saya. Yang ini, di sini saya akan mengulas sebuah artikel dari Journal of Education Research yang berjudul Kompetensi Profesional Guru dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. Nah, jadi mengapa harus ada peningkatan mutu pendidikan? Ayo kita ke pembahasan selanjutnya. Oke, teman-teman bisa lihat pendahuluan yang tertera di layar. Pada artikel tersebut menyatakan bahwa suatu negara dapat dikatakan maju apabila mengedepankan pendidikan. Saya tentu setuju dengan pernyataan tersebut. Kita bisa melihat contoh nyata negara maju seperti negara tetangga kita yaitu Singapura. Negara ini berkembang dengan pesat bukan karena memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun transformasinya menjadi negara maju karena ditunjang dengan intelektualitas, disiplin, dan etos kerja rakyatnya. In realizing the goals of national education, educational personnel are potential human resources who play an important role. The government has made efforts to improve the quality of educational human resources. And improving the quality of educational staff or human resources of school education aims to empower teaching staff effectively and efficiently to achieve optimal results, but still in pleasant condition. Nah, selanjutnya yaitu guru merupakan kunci keberhasilan suatu lembaga pendidikan. Teman-teman bisa baca pada artikel di atas. Maksudnya apa? Nah, maksudnya pendidikan juga yang merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengendalian, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan. Nah, kualitas manusia yang diinginkan oleh bangsa Indonesia nantinya untuk masa mendatang adalah yang mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan bangsa lain di dunia tentunya. Oke, kualitas manusia Indonesia tersebut dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Oleh sebab itu, guru mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat penting. Itulah sebabnya guru harus senantiasa mengembangkan kemampuan dirinya. Dalam menciptakan mutu pendidikan, sosok guru harus mempunyai kualifikasi, kompetensi, kemudian ada dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas profesionalnya karena hal tersebut itu sangat-sangat amat dibutuhkan. Nah, guru itu merupakan kunci keberhasilan suatu lembaga pendidikan seperti yang ada di dalam layar ya. Baik buruknya perilaku atau tata cara mengajar guru akan sangat mempengaruhi citra lembaga suatu pendidikan. Tanpa adanya sumber daya guru yang profesional, mutu pendidikan tidak akan meningkat. Karena dalam pelaksanaan pendidikan, sekolah sangat ditekankan adanya peningkatan mutu sebagai jawaban terhadap kebutuhan dan dinamika masyarakat yang sedang berkembang. Nah, sehingga peningkatan mutu tersebut dapat diwujudkan melalui pelaksanaan pendidikan. Nah, apa saja nih kompetensi guru?
Nah, kita akan ulas. Menjadi guru harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, kemudian ada sehat jasmani dan rohani, serta mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, kompetensi guru ini ada 4 macam yang harus diraih seperti kompetensi pedagogik, kemudian ada kompetensi sosial, terus kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Nah, pendidikan profesi ini penting bagi seorang guru agar mampu bersaing dalam era globalisasi yang semakin ketat. Untuk meningkatkan profesionalisme guru, maka guru dituntut untuk melakukan proses pembelajaran yang inovatif kepada peserta didik. Nah, di samping itu, kedudukan guru sebagai tenaga pendidikan yang profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa, berilmu, kemudian bercakap, ada yang terakhir yaitu kreatif. Keberhasilan pembangunan nasional akan ditentukan oleh keberhasilan dalam mengelola pendidikan nasional, di mana di dalamnya guru menempati posisi utama yang penting. Maka dari itu, tidak dapat dipungkiri bahwa guru harus memiliki pengetahuan yang luas, menguasai berbagai jenis media pembelajaran, kemudian menguasai teori dan praktik pendidikan, kemudian ada serta menguasai kurikulum dan metodologi pembelajaran. Nah, karena mutu pendidikan ini sangat-sangat amat penting, nah bagaimana untuk meningkatkan mutu pendidikan tersebut? Kita bisa melihat dalam artikel tersebut yang melakukan penelitian di SMP Negeri 8 Prabu Muli. Nah, terus di situ sudah menjelaskan bahwa mutu pendidikan di sekolah tersebut sudah relatif baik. Nah, cara meningkatkan mutu pendidikan dari sekolah ini adalah yang pertama, dipastikan bahwa semua guru sudah berpredikat sebagai sarjana, sudah terverifikasi, dan beberapa memiliki prestasi pada tingkat provinsi. Nah, yang kedua, ada pembinaan kursus komputer untuk guru sehingga sekolahnya sudah menggunakan laptop sebagai media. Yang ketiga, di sana membentuk forum diskusi guru atau kelompok kerja guru. Dengan dibuatkan forum ini, diharapkan sesama guru dapat sharing knowledge, kemudian ada peer teaching, kemudian ada berbagi pengalaman antar guru, untuk nantinya bisa memecahkan masalah yang dihadapi guru dalam kelas-kelas mereka. Nah, yang keempatnya ada penyediaan dan pengembangan sumber dan media pelajar. Nah, yang kelima, ada pengelolaan lingkungan belajar. Nah, kelas-kelas itu diharapkan terkelola dengan baik, dengan lebih banyak menampilkan informasi yang bersifat mendidik dan mewujudkan lingkungan belajar yang bersih, kemudian kondusif. Nah, yang keenam, ada pembinaan siswa dengan cara penanaman sikap disiplin belajar, tertib dalam pelaksanaan, tuntas dalam pekerjaan, dan beramal baik dalam keseharian. Nah, itu adalah merupakan hal positif dalam pembelajaran di kelas. Pelibatan siswa dalam peningkatan mutu pembelajaran tidak semata terkait dengan kedisiplinan dan sikap selama pembelajaran, namun juga dilakukan penanaman motivasi belajar melalui intervensi aspek internal dan eksternal siswa. Oke, untuk selanjutnya lebih lengkapnya teman-teman bisa baca dalam potongan artikel yang sudah saya taruh dalam layar. Teman-teman bisa saja baca apa saja itu yang dapat upaya-upaya yang dapat meningkatkan mutu pendidikan, karena itu sudah cukup dan sangat-sangat bagus dalam dalam mutu pendidikan di SMP Negeri 8 Prabu Muli. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.